Hidup tanpa anak merupakan pilihan yang punya konsekuensinya masing-masing. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas soal fenomena child free atau pasangan yang sudah menikah tapi memutuskan untuk tidak punya anak. Beberapa waktu lalu, kita juga sempat lihat beberapa public figure secara eksplisit mengatakan kalau mereka memutuskan untuk hanya hidup berdua dengan pasangan. Tentu saja hal ini menjadi pro dan kontra di Indonesia. Yuk kita bahas tentang fenomena ini, kelebihan, dan juga kekurangannya agar kita bisa melihat sebuah fenomena dengan lebih jernih. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini. Menikah, lalu punya anak. Banyak orang menganggap hidup baru sempurna apabila kamu sudah menikah dan punya anak. Hal ini juga merupakan ekspektasi mayoritas orang di dunia, bukan hanya bagi pasangan tersebut, tapi juga lingkungan sekitar, termasuk orang tua, keluarga, dan teman sekeliling. Namun di sisi lain, ada banyak pasangan yang memutuskan untuk tidak punya anak atau menjalani child-free life. Pada tahun 2018, angka bayi yang lahir di Amerika Serikat turun hingga ke level terendah selama 32 tahun dan angka tersebut terus menurun sejak saat itu. Fenomena ini juga terjadi di belahan dunia yang lain. Di Cina misalnya, pada tahun 2021, pemerintahnya mengeluarkan kebijakan satu keluarga 3 anak. Hal ini disebabkan pada sensus penduduk 10 tahunan terbaru terjadi penurunan signifikan dari angka kelahiran bayi. Bahkan, kebijakan satu keluarga 2 anak pada tahun 2016 lalu juga gagal. Oleh karena itu, sekarang pemerintah Cina berusaha menaikkan jumlahnya menjadi satu keluarga 3 anak. Generasi milenial tampaknya memilih untuk menunda punya anak atau bahkan memutuskan untuk menjalani child-free life. Ditambah lagi, pandemi COVID-19 sepertinya menguatkan keputusan mereka. Masih ingat pada awal pandemi? Banyak ahli memprediksi akan kemunculan corona babies boom, artinya banyak bayi yang dilahirkan saat pandemi. Prediksi ini dibuat karena ketika banyak negara menjalankan kebijakan lockdown, hal ini membuat banyak pasangan jadi di rumah aja dan akhirnya mendorong lahirnya banyak bayi. Namun yang terjadi malah sebaliknya. Kelahiran bayi malah semakin menurun. Banyak orang tua dengan anak kecil merasakan sendiri bagaimana sulitnya bekerja dari rumah dan di sisi lain sambil mengurus anak. Bukan hanya itu, tekanan ekonomi yang semakin berat juga membuat banyak pasangan memutuskan untuk menunda atau tidak sama sekali. Sebagai gambaran, survei rencana kesuburan di Eropa menunjukkan 50% orang di Jerman dan Perancis yang telah merencanakan untuk memiliki anak pada tahun 2020 memutuskan untuk menunda. Sedangkan di Italia, 37% responden mengatakan kalau mereka memutuskan untuk tidak sama sekali. Kenapa seorang memutuskan untuk menjalani hidup pernikahan tanpa anak? Setiap pasangan tentu punya alasan yang berbeda. Ada yang memutuskan untuk menjalani child free karena punya masa lalu yang buruk. Hubungan yang buruk dengan orang tuanya membuat seseorang menolak untuk memiliki anak. Trauma masa kecil juga punya dampak bagi seseorang dalam mengambil keputusan ini. Ada juga yang disebabkan karena dia memiliki riwayat penyakit dan tidak ingin menurunkan penyakit tersebut kepada keturunannya. Namun, ada juga yang menjalani child free karena alasan ekonomi dan ingin memiliki lebih banyak kebebasan. Kondisi ekonomi yang sulit dan hidup pas-pasan membuat beberapa pasangan menunda untuk memiliki buah hati atau bahkan tidak sama sekali. Tentu saja melahirkan dan membesarkan seorang anak merupakan tanggung jawab yang besar. Ada beberapa pasangan yang memilih untuk tidak mengemban tanggung jawab tersebut. Terakhir, ada juga yang memilih child free karena untuk menjaga keberlangsungan bumi. Mereka beranggapan dunia saat ini sudah terlalu padat sehingga berdampak buruk bagi bumi yang kita tinggali. Ada fakta yang menarik. Bukan hanya generasi milenial yang punya pandangan untuk menjalani child-free life, bahkan generasi Z mulai punya pandangan yang serupa. Sebuah riset yang melakukan survei pada responden berusia 18 hingga 23 tahun menemukan kalau 1 dari 10 responden mempertimbangkan untuk tidak memiliki anak. Seorang wanita berusia 23 tahun bernama Mari mengatakan kalau dirinya memutuskan untuk tidak memiliki anak karena merasa kalau dirinya tidak mampu secara finansial. Sebagai gambaran, pekerjaannya di panggung teater sangat terdampak pandemi COVID-19. Awalnya, Mari kecil ingin punya anak, namun ketika dewasa pemikirannya berubah.
Dan ditambah lagi, krisis ekonomi COVID-19 yang membuatnya di PHK. Riset yang sama juga menemukan 2 kali lipat jumlah pria daripada wanita di semua kelompok umur mengatakan kalau mereka mempertimbangkan untuk tidak memiliki anak sehingga mereka bisa pensiun dini. Apakah hidup tanpa anak tidak bahagia? Ternyata riset membuktikan orang yang memiliki anak atau memilih untuk child free sama bahagianya. Memang betul, ketika awal memiliki bayi, ada peningkatan kebahagiaan karena rasa senang lahirnya si bayi lucu yang menggemaskan. Namun kebahagiaan itu menurun ketika orang tua tersebut menjalani hari demi hari. Hal ini disebabkan membesarkan seorang anak itu tidak mudah. Meskipun memiliki anak memang meningkatkan kepuasan hidup orang tua, namun hal ini datang bersamaan dengan tanggung jawab yang luar biasa dan stres yang datang setiap harinya. Pengalaman ini ibarat membawa perasaan orang tua tersebut ke dalam roller coaster. Di sisi lain, sejak pertengahan abad ke-19 dan awal abad ke-20, emansipasi wanita sudah semakin baik. Wanita tidak lagi hanya menjadi ibu rumah tangga, namun mereka punya pilihan untuk mengejar karir atau pendidikan. Para wanita juga menginginkan kondisi keuangan yang stabil dulu sebelum memiliki anak. Hal inilah yang mendorong setiap tahunnya, hampir di banyak negara besar mengalami jumlah bayi yang dilahirkan semakin sedikit. Dari tadi kita sudah bahas fenomena child free dan segala kelebihannya. Tapi, apa kekurangannya jika kamu memutuskan untuk hidup tanpa anak? Pertama, menjadi berbeda di lingkaran sosial. Mayoritas masyarakat hidup menikah dan punya anak. Ketika kamu memutuskan untuk tidak punya anak, mungkin hanya kamu dan pasanganmu saja yang seperti itu di lingkaran sosial. Kamu juga mungkin akan menerima banyak tekanan sosial, entah itu dari orang tuamu, keluarga, atau bahkan dari lingkungan sekitar. Ditambah lagi, mayoritas wanita yang sudah menikah dan punya anak banyak berbicara soal anaknya, dan ketika kamu lebih tua, mereka akan berbicara soal cucunya. Ini adalah kenyataan yang harus kamu hadapi jika kamu memutuskan untuk hidup child free. Kedua, kehilangan momen krusial dalam hidup. Bagi kebanyakan orang, memiliki seorang anak adalah pengalaman yang berharga dalam hidup. Tidak jarang juga, anak menjadi tujuan hidup orang tuanya. Jika kamu tidak punya anak, maka penting untuk mencari apa tujuan hidupmu sendiri. Ketiga, menjadi independen. Memutuskan untuk tidak punya anak artinya tidak ada seorang yang akan merawat ketika kamu tua. Sudah menjadi tradisi, anak merawat orang tuanya ketika sudah tua. Namun ketika tidak punya anak, maka kamu harus sangat memperhatikan soal masa depan, khususnya di bidang finansial. Rencana keuangan untuk usia tua menjadi sangat krusial karena kamu tidak bisa lagi bergantung pada siapapun. Walaupun tentu saja, memiliki anak bukan berarti dana pensiun bagi orang tua. Namun hidup tanpa anak berarti kamu butuh perencanaan yang lebih matang. Kamu juga harus merencanakan ketika kamu meninggal apa yang terjadi dengan hartamu. Apakah akan kamu berikan ke saudaramu atau kamu donasikan? Ini adalah beberapa tantangan yang dihadapi apabila kamu memutuskan untuk menjalani hidup child free. Memutuskan untuk tidak punya anak merupakan pilihan yang harus dipikirkan secara matang. Apapun pilihan yang kamu ambil akan menentukan bagaimana hidupmu ke depannya. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat tahu informasi ini. Selain itu, komen juga mau tahu informasi apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel YouTube Sikutu Buku. Bye-bye.